Kemudian tidak lupa juga kita sampaikan selawat serta salam kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Sirda Eldita yang akan memandu sesi koordinasi teknis pelaksanaan PIP Dinangdikdas pada siang hari ini. Kemudian telah hadir bersama kita Ibu Isya Sri Rahayu dari Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial. Beliau merupakan Kepala Bagian Tata Usaha, lahir di Garut pada tanggal 24 Januari 1971. Selamat siang Bu Isya. Perlu saya informasikan Bu, bahwa peserta video conference siang hari ini adalah operator PIP Kabupaten Kota dari Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Adapun Vicon hari ini terdiri dari 2 sesi. Yang pertama, penyampaian materi pada sesi pertama, kemudian sesi kedua ada sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan Bapak atau Ibu mengetik atau menuliskan pertanyaan di kolom chat dengan menuliskan nama dan asal kabupaten kota. Kemudian kami akan membacakan pertanyaan dari Bapak Ibu setelah penyampaian materi selesai. Nah, langsung saja kita mulai. Untuk sesi pertama, saya persilakan Ibu Isya untuk menyampaikan materinya mengenai mekanisme pengusulan, pendataan, verifikasi, dan validasi, serta pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial, atau yang lebih kita kenal dengan DTKS. Kepada Ibu Isya, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu Isya. Halo? Halo Bu Isya. Iya. Halo? Ya. Ya. Jelas, Jelas Bu. suara Jelas. saya, Mbak. Baik, terima kasih. Saya ulangi lagi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu semua ini yang dari Jawa Barat, DKI ya, Jawa Barat, kemudian dari Banten dan Kalimantan Barat ya. Ya, benar Bu Isya. Baik, terima kasih ini untuk kesekian kalinya ini sudah regional keberapa saya mungkin berbicara di sini atau berdiskusi dengan Bapak Ibu yang memang bertugas menjadi aplikator terkait dengan PIP ya, Program Indonesia Pintar. Dan ini untuk kalau tidak salah keempat kalinya saya dengan berbeda regional. Baik Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan permintaan undangan dari Ibu Sirda nih, bahwa kami dari Pusdatin akan memberikan materi terkait dengan pengelolaan DTKS, baik itu mulai dari bagaimana cara pendataan, kemudian verifikasi sampai dengan usulan DTKS. Yang mana DTKS itu merupakan ya singkatan dari data terpadu kesejahteraan sosial yang merupakan sumber data dalam melaksanakan penyelenggaraan penanganan kemiskinan ataupun penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang salah satunya adalah program Indonesia Pintar ini. Baik, mungkin saya nge-share materi sendiri ya Mbak. Ya, silakan Ibu. Sudah kelihatan? Belum Ibu. Sudah ya Mbak? Ya, sudah Bu. Baik, mungkin terkait pengelolaan DTKS itu sendiri mungkin berawal dari terkait dengan dasar hukum yang menjadi landasan pada pelaksanaan atau pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial itu sendiri. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Ada beberapa pasal di sana terkait dengan pengelolaan data terpadu, yang mana data tersebut menjadi dasar dalam
pelaksanaan program penanganan fakir miskin. Nah, ini ada pasal 8 dan 9 ini mengamanatkan bahwa Menteri Sosial, kemudian pemerintah daerah, kemudian rumah-rumah tangga miskin itu sendiri melakukan perbaikan data. Dalam artian Menteri Sosial di sini melakukan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial secara keseluruhan gitu kan. Kemudian juga pemerintah secara keseluruhan gitu kan. Kemudian juga pemerintah daerah juga sama, dia juga kewajiban dalam melakukan si tangga miskin itu sendiri melakukan perbaikan datanya melalui dia melaporkan atau mengusulkan melaporkan perubahan apabila dia berubah, variabel-variabelnya atau ada namanya berubah atau ada yang meninggal atau dia pindah atau nambah anggota baru, anggota rumah tangga baru itu dilaporkan. Jadi rumah tangga miskin secara mandiri itu melaksanakan perubahan data dengan melaporkannya ke yang berwenang. Dalam hal ini kita ada alurnya untuk usulan baru atau perubahan data. Kemudian di pasal 10, Menteri Sosial sebagai penanggung jawab pengelola data terpadu. Jadi data terpadu kesejahteraan sosial atau data terpadu untuk penanganan fakir miskin itu sendiri memang yang menjadi pengelola yang menjadi penanggung jawabnya adalah di sektornya dia adalah Menteri Sosial. Yang mana data terpadu ini asalnya dulunya asalnya dari pemutakhiran basis data terpadu yang dilaksanakan oleh DPS kemudian diserahkan ke Kementerian Sosial dan dikelola sekarang menjadi tanggung jawab Menteri Sosial atau di Kementerian Sosial. Nah, ini bagaimana pengelolaannya? Adalah pengelolaannya di sini disebutkan bahwa pengelolaan DTK itu harus berbasis teknologi informasi. Nah, ini bentuknya sekarang dalam bentuk aplikasi ya, aplikasi 6NG namanya atau Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Kemudian di pasal 11, Menteri Sosial juga menetapkan data terpadu. Jadi data terpadu tersebut yang sudah kita olah, yang sudah kita kelola, yang sudah kita tampung dari kabupaten kota, maka kita kelola dan kita tetapkan sebagai data yang sah dalam memberikan bantuan program-program bansos seperti ya salah satunya ya PIP ini, misalnya PKH, kemudian bantuan pangan non tunai, kemudian juga ada bantuan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan gitu kan, atau program-program penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh daerah melalui APBD-nya. Kemudian di Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintahan daerah, pengelolaan data fakir miskin atau pendataan fakir miskin juga mereka merupakan garda terdepan. Nah, mereka langsung ke lapangan untuk memutakhirkan atau memverifikasi dan validasi data fakir miskin cakupan kabupaten kota. Dia melakukan pendataan pengelolaan data. Kemudian kalau untuk provinsinya itu sendiri, maka pengelolaan di sana wewenangnya ada pengelolaan data saja, karena kalau pendataan itu daerah ya kabupaten kota, kemudian kalau provinsi pengelolaan data cakupan wilayah provinsi. Kemudian untuk pemerintah pusat itu pengelolaan data fakir miskin secara nasional. Nah, untuk di pusat pengelolaan data fakir itu adanya di Kementerian Sosial gitu. Saya tidak bisa. Di Indonesia. Kemudian di 2007 ada pilot project terkait dengan program PKH di beberapa provinsi. Di sini ada 7 provinsi.
mulailah program perlindungan sosial atau PPLS 2008. Nah, kemudian 3 tahun kemudian di tahun 2011 ada lagi PPLS tahun 2011 atau pendataan program perlindungan sosial 2011 dan hasilnya itu diserahkan ke TNP 2K yang bernama jadi namanya BDT atau basis data terpadu ya Kak. Kemudian di tahun 2015 di 4 tahun kemudian ada pemutahiran basis data terpadu itu di basis data terpadu yang 2011 jadi dimutakhirkan lagi di tahun 2015 oleh DPR. 2015 hasilnya diserahkan ke TNP 2K dan dikelola di TNP 2K dan tahun 2016 itu diserahkan Kementerian Sosial untuk dikelola lebih lanjut sebagaimana Undang-Undang 13 2011 yang tadi sudah saya sampaikan bahwa Kementerian Sosial itu melakukan pengelolaan data terpadu untuk penanganan fakir miskin. Nah, di tahun 2017 dalam rangka melaksanakan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial, kami Pusdatin melaksanakan atau melakukan pengembangan terhadap sistem informasi kesejahteraan sosial yang memang sebelumnya sudah ada tapi belum lengkap pelaksanaan lengkap itu memang belum mengelola data terpadu hanya data-data terpadu hanya data sektoral. Di tahun 2017 dikembangkanlah aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau disingkat dengan 6NG dalam rangka mengelola DTKS itu sendiri. Kemudian tahun 2018 kita sudah mulai berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah daerah di situ sudah kita atur di dalam Permensos 2017 kita sudah buat Permensos terkait dengan panduan atau pedoman verifikasi dan validasi data atau pemutahiran data yang itu merupakan pedoman yang untuk petunjukan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pemutahiran DTKS. Kemudian di 2019 tahun 2019 maka BDT itu kita ganti data terpadu itu kita berubah nomenklatur menjadi data terpadu kesejahteraan sosial. Ini disesuaikan dengan Undang-Undang 11 tahun 2009 terkait dengan kesejahteraan sosial itu karena data terpadu kesejahteraan sosial karena memang untuk program penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau di situ banyaknya memang untuk penanganan fakir miskin ya. Kemudian diperkenalkan cara baru bagaimana mengupdate data 6NG berbasis Android. Jadi itu sedang namanya 6Droid. Jadi ketika pemutakhiran DTKS itu sekarang tidak hanya memakai kertas untuk pemutakhirannya, tapi dengan memakai Android gitu. Dan ini aplikasi ini menjadi sudah ada ISO-nya dan pernah mendapatkan Sinopik di tahun 2019. Nah, kemudian ini terkait dengan pengelolaan DTKS itu sendiri. Di dalam Permensos nomor 5 tahun 2019, ini yang tadi saya sampaikan bahwa nomenklatur yang mana BDT itu menjadi nomenklatur menjadi DTKS, itu DTKS itu terdiri dari 3 jenis dibagi pilah. Pertama, data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Kedua, adanya data penerima bantuan atau data pemberdayaan sosial, misalnya seperti data PKH, BPNT, data PBI, pokoknya data penerima bansos ya, penerima bantuan. Kemudian data PSKS atau potensi dan sumber kesejahteraan sosial, yang mana potensi dan sumber kesejahteraan sosial adalah pilar-pilar dari unsur masyarakat dalam yang ikut dalam yang berperan aktif ya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Misalnya di sini ada yang Bapak Ibu di sekitar Bapak Ibu semua ada pendamping PKH, kemudian ada Tagana, kemudian ada pendamping BPNT, PSM, dan ada TKSK, kemudian ada
Karang Taruna ya, hal-hal seperti itu yang namanya PSKS. Kemudian ada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, yaitu penerima, para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kalau dulu namanya para yang ada di rumah tangga maupun ada yang ada di panti-panti atau lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, itu datanya itu merupakan DTKS ya, jenis-jenis DTKS yang memang dikelola oleh Pusdatin. Adapun jumlah data tersebut, DTKS tersebut sampai dengan saat ini atau dengan SK terakhir, dengan surat keputusan Menteri Sosial yang terakhir Januari 2020, maka jumlah rumah tangga itu ada 27 rumah tangga, kemudian keluarganya ada 29 juta keluarga. Kalau individu, satuannya individu adalah ada 97,3 juta jiwa. Jadi dalam beberapa keluarga itu kan hitung ada dari 29 juta keluarga itu ada 97,3 juta jiwa. Kemudian dalam 27 juta itu ada 29 juta keluarga. Jadi di dalam satu rumah tangga ada beberapa keluarga isinya. Nah itu. Nah ini beberapa hal informasi terkait dengan kondisi DTKS. Pertama ada 81% juga DTKS tercatat di data Dukcapil. Memang target tahun ini 100%. Kita sedang melaksanakan pemadanan atau perbaikan data yang mana tidak cocok atau belum padan dengan data Dukcapil. Karena menurut hasil pemadanan, jadi DTKS yang padan dengan Dukcapil itu ada 81%. Kemudian ada 30%. Ada 30% dari rumah tangga di DTKS itu yang telah terupdate lengkap. Kemudian ada 103 kabupaten kota, mungkin sekarang udah lebih, yang telah memperbaiki lebih dari 50% datanya. Kemudian ada 504 kabupaten kota yang aktif dalam perbaikan atau pengiriman data bantuan sosial tunai. Ini kemarin yang terkait dengan data COVID. Untuk COVID kemarin data daerah mengupdate atau mengirimkan datanya untuk menerima bantuan sosial tunai. Nah, kemudian terkait dengan komplementaritas atau data-data yang tadi saya sampaikan, ada 27 rumah tangga, 29 keluarga atau 97,3 juta jiwa. Ini di sini ada data terpadu sebanyak 97,3 juta jiwa, yaitu sama dengan 40% jumlah penduduk. Nah ini dari 40% ini 10 juta keluarganya atau dari 27 juta rumah tangga ini ada, atau 29 juta keluarga ini ada 10 juta keluarga yang mendapatkan PKH atau 18%-nya. Kemudian ada 28 juta keluarga yang menerima bantuan sembako atau bantuan pangan non tunai, yang mana yang PKH itu, yang 10 juta itu mendapatkan juga BPNT di sini. Tapi yang BPNT di sini di atasnya keluarga di atas 10 jutanya, itu lebihnya dari 10 juta ini mendapatkan BPNT saja, tidak mendapat PKH. Tapi kalau ini PKH, tapi irisan yang ini di bawah ini merupakan PKH yang juga menerima BPNT. Kemudian untuk program bantuan iuran jaminan kesehatan, jadi semua sebanyak 96,8 juta orang atau jiwa ini mendapatkan PBI atau penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Jadi tidak ada 38% yang menerima bantuan iuran. Kemudian untuk subsidi listrik, ini subsidi listrik pun ini
keseluruhan semua yang ada jadi jumlahnya sama dengan jumlah yang ada di BDT. Jadi yang ada di BDT yang 8%-nya dapat atau 10 juta dapat kemudian untuk yang 18%-nya atau 10 juta mendapatkan program keluarga harapan. Nah ini kemudian saya sampaikan terkait dengan faktor utama penentu ketepatan sasaran bansos yang tadi sebelumnya disampaikan ada beberapa penerima bansos ya dari PKH, BPNT, PBI, kemudian seperti PLN gitu kan. Nah ini faktor penentu untuk utama penentu ketepatan sasaran bansos yaitu individu di DTKS beserta data pokoknya dapat teridentifikasi secara de jure gitu. Kemudian jadi intinya individu atau data yang ada di DTKS beserta data pokoknya, misalnya data pokoknya identitasnya, kemudian kondisi sosial ekonominya, kondisi rumahnya itu teridentifikasi dan memang secara de jure dan de facto tuh betul-betul memang sesuai dengan ada. Sehingga data yang ada di DTKS itu juga kita padankan dengan di Dukcapil, di Kemendagri, bahwa betul-betul orang itu sudah ada. Misalnya orang itu bisa saja sudah meninggal tapi masih terdata di DTKS. Kemudian atau orang itu sudah pindah atau memang keberadaannya sudah tidak ada tapi di data Dukcapil misalnya dokumen kependudukan itu ada tapi di kita tidak ada, bisa jadi seperti itu. Kemudian penjangkauan masyarakat miskin baru ini meminimalisir exclusion error. Jadi untuk penjangkauan masyarakat miskin baru itu berupa usulan-usulan baru, usulan atau pendaftaran-pendaftaran baru terkait dengan rumah tangga yang akan masuk ke DTKS. Jadi ada orang-orang miskin mungkin di sekitar Bapak Ibu yang memang belum masuk ke DTKS. Jadi kita menghimbau atau bukan menghimbau, kita mengatur dalam Permensos kita dalam melakukan pemutahiran data itu selain memperbaiki data yang sudah ada, tapi kita juga menerima pendaftaran baru, usulan baru untuk dimasukkan ke DTKS. Itu yang dimaksud exclusion error yang memang yang harusnya masuk tapi belum masuk. Itu mungkin kita sebagai upaya dalam penjangkauan masyarakat miskin yang baru. Kemudian ada sistem atau mekanisme atau metode terkait dengan keakuratan perankingan atau pengelompokan rumah tangga miskin. Nah ini meminimalisir inclusion error, artinya bahwa yang sudah dapat bantuan atau masuk ke TKS itulah memang yang betul-betul orang itu miskin gitu. Kalau inclusion error itu kan dia ada yang seharusnya tidak dapat atau tidak masuk ke TKS, tidak dapat bansos, tapi dia mendapatkan bansos. Mungkin Bapak Ibu semua di sini sering mendapatkan, oh tuh ini orang kaya dapat, tapi yang sebelahnya misalnya yang miskin yang malah tidak dapat bantuan. Kemudian ada penentuan graduasi KPM bansos, yaitu ya samalah dengan ini juga dengan rankingan untuk penentuan graduasi juga. Ini juga untuk meminimalisir inclusion error. Jadi artinya yang sudah kaya atau yang sudah dia mandiri dan secara ekonomi yang misalnya program PKH itu yang dia sudah dapat bantuan kube, kemudian bantuan bulanannya gitu, kemudian sudah banyak dia menerima bantuan, maka dia digraduasi atau ditentukan atau dipilih dia graduasi, maka dia keluar gitu. Jadi ini bisa meminimalisir inclusion error sehingga yang sudah menerima bansos dan memang dia sudah tidak layak lagi, maka itu ditentukan di ranking lagi, dicek lagi apakah dia masih layak atau tidak, dan kalau memang sudah layak itu kita keluarkan
sehingga yang lain yang memang belum dapat bantuan bisa masuk. Begitu, ini beberapa koordinasi terkait dengan upaya-upaya dalam melaksanakan ketepatan sasaran program. Di sini Kemendagri terkait dengan bantuan pemadanan atau kita kerjasama dalam pemadanan dengan dokumen kependudukan, kemudian juga ada Kemendikbud terkait dengan program pemadanan program Indonesia Pintar, BPJS terkait dengan program bantuan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, kemudian beberapa metodologi terkait dengan perankingan. Di sini kita sedang mengembangkan metodologi terkait dengan perankingan, mana-mana yang lebih tepat sehingga untuk cut off atau untuk menentukan program PKH itu yang mana dulu kan harus di ranking dulu mana yang paling miskin, yang sangat miskin, hampir miskin sama rentan miskin itu. Jadi kalau PKH itu yang rankingnya terendah, yang sangat miskin menuju miskin itu ada 18%. Nah, ini beberapa variabel dalam memutakhirkan data atau dalam pendataan, yang mana variabel ini bisa menentukan atau untuk menghitung perhitungan dalam metodologi perankingan. Bisa juga menentukan perankingan atau urutan dari urutan kemiskinan lah, dari sangat miskin, dari kelompok itu pengklasteran seperti itu. Nah, ini ada beberapa variabel untuk dalam verifikasi atau pemutakhiran DTKS. Pertama, identitas rumah tangga. Ini di sini ada nama kepala rumah tangga, kemudian alamat rumah tangga, kemudian provinsinya, kemudian nomor kartu keluarga, kemudian jumlah keluarga, kemudian jumlah anggota rumah tangga. Jadi di dalam rumah tangga itu biasanya ada beberapa keluarga sehingga dihitung. Nah, setiap keluarga itu ada juga anggota rumah tangganya, atau jadi itu ada anggota keluarganya. Jadi setiap suami istri anak gitu kan, di situ di data. Nah, kalau untuk nomor KK, apabila memang di sini harus ada pengisian, ini harus sesuai dengan Dukcapil, dan data ini kalau misalnya pun tidak dapat, kita bisa dipadankan atau diisi atau diperbaiki, dilengkapi dari Dukcapil. Kemudian di situ juga ada perumahan terkait dengan perumahan rumah tangga miskin tersebut. Kita lihat status tempat tinggalnya, apakah dia tuh menyewa milik sendiri atau dia numpang gitu kan. Kemudian status lahan, kemudian ada luas lantai dihitung, jenis lantai terluasnya apa, misalnya ada tanah, semen atau keramik, yang terluasnya mana kita lihat. Kemudian jenis dinding terluasnya juga dilihat, mana yang terluas, apakah dindingnya itu tembok, kemudian atau bilik, atau papan gitu, yang terluasnya dilihat. Kemudian jumlah kamar tidur, kemudian sumber air minumnya dari mana, kemudian cara memperoleh air minum, kemudian ada sumber penerangan utama, daya listrik terpasang, dan ini bisa dipadankan dengan data dari SDM, kemudian TPA tinjanya, kemudian penggunaan fasilitas DAB-nya, sampai dengan bahan bakar utama memasak. Itu di namanya blok, itu blok identitas, blok rumah tangga, jadi di instrumennya seperti itu. Kemudian ada aset rumah tangga. Aset rumah tangga kita pertanyakan atau kita lihat, para pendata itu melihat sampai mana tabung gasnya, lemari es, AC, TV, pemanas air, kemudian telepon, emas, komputer, sepeda motor, mobil, yang meskipun ini pendata makin mungkin tidak menutup kemungkinan memang misalnya ada di datanya itu miskin, tapi ternyata pas di lapangan misalnya ketahuan dia punya mobil,
dan barang-barang berharga lainnya. Kemudian ada luas lahan juga dilihat, kepemilikan ternak dan ada anggota rumah tangga atau usaha sendiri atau bersama. Kemudian ini program JPS di sini tuh di dalam instrumen tersebut, instrumen pendataan di sini ada informasi terkait dengan apakah rumah tangga tersebut penerima PKH, penerima program sembako, kemudian juga program jaminan kesehatan, KIP, askes lain atau kur lainnya. Kemudian untuk terkait dengan data demografi anggota rumah tangga. Jadi dalam anggota rumah tangga itu ada nama anggota rumah tangga, NIK, hubungan dengan keluarga, jenis kelamin, umur, status nikah, akta nikah, kemudian tercantum dalam kartu keluarga rumah tangga sama jenis disabilitas. Nah, kepemilikan kartu. Nah, ini yang merah-merah ini, yang tebal-tebal ini adalah terkait dengan bisa dipadankan dengan Dukcapil. Kemudian kepemilikan kartu ID, status kehamilan, penyakit kronis atau menahun, ini yang penyakit kronis atau menahun ini juga kita padankan atau informasinya bisa didapat dari BPJS Kesehatan. Kemudian perokok aktif juga sama. Kemudian di pendidikan ART ini ada partisipasi sekolah. Jadi dia anggota rumah tangga tersebut sedang sekolah di mana, kelas berapa, kelasnya, kemudian ijazah tertinggi yang dimiliki gitu. Kemudian sampai sekolahnya di mana negeri atau swasta ini bisa dipadankan atau informasi dapat dari Kemendikbud. Kemudian biasanya setelah kita melakukan hasil verifikasi itu kita ada contreng, pas dilihat selesai di verifikasi.
wali kota. Kemudian data tersebut masuk, kemudian diolah di kami di Pusdatin dan ditetapkan di melalui ini ada suara ini melalui SK Menteri Sosial. Nah, kemudian data tersebut bisa penetapan tersebut digunakan untuk perencanaan, kemudian untuk pemberian bantuan atau untuk penggraduasian atau pengeluaran yang dikeluarkan yang sudah mendapatkan bantuan dan memang sudah tidak layak lagi mendapat bantuan. Nah, ini data-data tersebut ditetapkan dari hasil pemutahiran data di lapangan. Kemudian ini beberapa KL yang memiliki data untuk pertukaran data bisa ada dengan Dukcapil, Pajak, Kemendikbud, BKN, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Nah, ini beberapa gambaran siklus bagaimana siklus pemutahiran data DTKS itu kita lakukan sampai dengan penetapan. Nah, untuk periode penetapan sekarang ini mungkin Januari ya. Januari SK DTKS tahunan. Sebetulnya sekarang sudah kita berubah lagi. Kemarin yang terakhir itu adalah Januari, tapi kita menetapkan besok itu adalah per Oktober, yang Juli tidak. Jadi kita menetapkan periode penetapan untuk saat ini adalah April dan Oktober. Nah, untuk sekarang kita sudah mulai bersiap-siap dalam melaksanakan finalisasi atau kita akan pengolahan terkait dengan penetapan di bulan Oktober di bulan depan. Jadi kita sudah mulai mengolah nih. Kemudian dengan rencana peningkatan bagaimana kualitas data tahun 2020 ini untuk tahun ini, kita beberapa upaya yang sudah kita lakukan dalam melaksanakan atau dalam peningkatan kualitas data di tahun ini. Pertama, kita ada perbaikan NIK dan data anggota rumah tangga. Dalam tahun ini jadi kita ada beberapa daerah yang kita 120-an sekian daerah kabupaten kota yang memang kita sedang perbaiki NIK-nya. Seperti Bapak Ibu ketahui, banyak sekali ada sekitar 17 juta individu yang memang belum padan NIK-nya dengan Dukcapil, sehingga kita berupaya tahun ini untuk melakukan perbaikan NIK tersebut. Karena NIK itu menjadi salah satu variabel yang memang menentukan mereka misalnya untuk penerima bantuan iuran jaminan kesehatan kan harus NIK-nya harus lengkap. Kemudian kita juga mengupdate NIK, kemudian mengupdate data dari BPJS juga, kemudian kita juga mengupdate terkait dengan 12 juta data untuk PIP. Ini ada 12 juta yang dipadankan. Kemudian untuk meminimalisir inclusion error, kita sudah menghapus meninggal yang mampu, yang tidak ditemukan itu yang kita dihapus. Kemudian yang meninggal juga sama dihapus, itu dilihat dari data Dukcapil. Dengan biasanya kan suka kalau ada misalnya masyarakat yang meninggal kan ada laporan untuk laporan meninggal atau laporan kematian ya, biasanya sudah masuk Dukcapil. Kemudian di BPJS juga dari laporan dari Paskes atau fasilitas kesehatan yang memang menggunakan yang bersangkutan menggunakan BPJS, maka itu terinfokan atau terinformasikan secara langsung bahwa yang bersangkutan misalnya yang penerima bantuan iuran yang menggunakan BPJS yang meninggal di Vaskes, terus itu terlaporkan dan itu mengupdate DTKS secara langsung mengupdate kondisi DTKS. Kemudian kita menghapus juga
rumah tangga yang memang dia berstatus PNS, TNI, Polri. Karena ada beberapa di DTKS itu ada anggota DPRD, ada PNS, gitu yang di PBI sendiri itu masih ada beberapa ditemukan yang statusnya bukan rumah tangga miskin gitu. Kemudian menandai rumah tangga yang memiliki NPWP dengan memadankan data dari Dirjen Pajak. Kemudian untuk meminimalisir exclusion error atau memang yang belum masuk DTKS, maka menambah DTKS dari unsur yang non DTKS yang belum masuk DTKS, yang mana kemarin ada bansos yang terdampak COVID itu kan kita menampung data-data yang di luar DTKS. Nah itu akan kita masukkan ke DTKS dengan cara kemudian harus melengkapi variabel-variabel yang tadi sudah saya sampaikan, ada beberapa ya, seperti identitas rumah tangga, kondisi rumah tangganya, asetnya, itu harus dilengkapi. Karena kemarin waktu bansos untuk dampak COVID itu kita tidak meminta lengkap, karena memang kita hanya minta nama, NIK, alamat, itu saja yang kita minta, jadi tidak selengkap data atau variabel data yang ada di DTKS. Kemudian untuk menambah pendaftaran aktif, kita juga ada SLRT, jadi kita mengembangkan 6NG modul SLRT, jadi ada pendaftaran aktif melalui SLRT, kemudian ada melalui pengaduan masyarakat, sehingga itu dapat diverifikasi dan validasi data setelah kita mendapatkan data-data dari sistem layanan rujukan terpadu, namanya dari SLRT, yang daftar atau mengadukan bahwa dia belum menerima program atau belum DTKS, yang itu kita masukkan sebagai DTKS. Kemudian untuk 2021 mungkin kita rencananya akan pemutahiran DTKS secara keseluruhan dengan melibatkan BPS dan KL terkait. Ini kita sudah rencanakan dan sedang di proses penganggarannya. Kemudian pemanfaatan data administratif terkait dengan untuk pemutahiran DTKS dengan pertukaran data by system, ini memang sudah mulai kita lakukan dengan beberapa direktorat Direktorat Jenderal Pajak misalnya, kemudian dengan BKN, dengan BPJS Tenaga ini sudah mulai pertukaran datanya melalui sistem, sudah kita mulai kembangkan. Kemudian meningkatkan pengembangan 6NG itu sendiri dan pemanfaatannya, pemanfaatan DTKS. Nah ini beberapa rencana peningkatan kualitas di tahun 2021, dan ini sudah kita mulai rancang sekarang. Kita rencanakan baik rancangan terkait dengan pelaksanaannya maupun penganggarannya. Nah ini mungkin beberapa informasi terkait data DTKS dalam penanganan COVID saat ini. Ada beberapa tambahan penerima bantuan yang bersumber dari DTKS maupun non DTKS. Kalau misalnya untuk COVID kan non DTKS ada beberapa yang tambahannya untuk memberikan bantuan bagi yang terdampak COVID. Misalnya PKH ini bagi 10 juta KPM disalurkannya jadi setiap bulan. Kemudian kartu sembako semulanya 15,2 juta, sekarang menjadi 20 juta. Kemudian untuk bansos khusus sembako ini dari DKI Jakarta dan Bodetabek juga kita berikan, dan bantuan-bantuan tunai di luar Jawa Bodetabek ada 9 juta, karena ini juga baik datanya baik dari DTKS maupun non DTKS. Jadi istilahnya untuk pemberian bantuan itu memang sumbernya ada dari DTKS. Hanya kemarin BST karena memang meskipun dia tidak masuk DTKS, tapi dia rentan miskin atau rentan masuk, rentan rawan gitu, rentan miskin, jadi sehingga dia bisa langsung terdampak ketika ada bencana, karena untuk COVID ini kan termasuk bencana non alam
yang bisa mengakibatkan kondisi sosial ekonomi seseorang atau rumah tangga menjadi lebih buruk. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya bisa kita diskusi. Saya kembalikan